selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Guru di SMP Negeri 1 Padang gelembungkan nilai murid-muridnya. 3 anak-anak kurir narkoba ditangkap polisi. Pemuda di Padang ukir botol kaca menjadi karya seni. SMP Negeri 1 Padang mendongkrak nilai peserta didiknya agar bisa masuk ke SMA favorit melalui jalur prestasi. Informasi tersebut diperoleh dari masyarakat dan kemudian melaporkan kepada Ombudsman Sumatera Barat. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pendongkrakan nilai di SMP Negeri 1 Padang dan mengkoordinasikan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Beberapa orang tua menginformasikan ke Ombudsman adanya dugaan ya bahwa terjadi upgrade nilai di salah satu sekolah. Nah, informasi itu tentu Ombudsman koordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan kami apresiasi melakukan tindak respon cepat mereka. Informasi yang disampaikan Ombudsman ditanggapi Dinas Pendidikan Kota Padang dengan cepat, yakni memeriksa ulang nilai yang masuk dan mengembalikannya ke sekolah yang bersangkutan untuk diganti seperti nilai semula. Hal itu sesuai peraturan gubernur yang menegaskan jika ada manipulasi dokumen bisa dilakukan pembatalan. Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Padang mengakui pendongkrakan nilai tersebut namun sudah diverifikasi dan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pada hari Sabtu pekan lalu. Sudah kita sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan itu sudah diselesaikan. Dari isu itu ada, cuman ini sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Pendongkrakan nilai di SMP Negeri 1 Padang yang bertujuan agar yang bersangkutan masuk ke SMA favorit di Kota Padang mencoreng dunia pendidikan di Kota Padang. Pasalnya, akibat kejadian tersebut, banyak siswa lain yang dirugikan. Mereka punya hak untuk masuk melalui jalur prestasi, namun bisa gagal karena adanya nilai siswa yang dinaikkan atau didongkrak tersebut. Sejatinya, sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu dan memperbaiki akhlak. Semua hal tentang kebajikan diajarkan guru kepada murid-muridnya. Namun dunia pendidikan yang mulia ini bisa runtuh jika guru yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebajikan justru melakukan kecurangan. Robiham melaporkan dari Padang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan mencatat, hingga Senin siang, 107 ekor ternak di daerah itu diserang penyakit mulut dan kuku. Ternak milik warga yang terjangkit PMK menyebar di 15 nagari dan 7 kecamatan di Kabupaten Paling Selatan, Sumatera Barat itu. Dari jumlah tersebut, 81 diantaranya sapi dan sisanya 26 ekor kerbau. Kasus PMK terbanyak terdapat di Kecamatan Lengayang, yakni 27 sapi. Masih menurut data yang sama, 7 hewan ternak berhasil sembuh dari PMK. Untuk mengatasi penularan penyakit tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan telah mendistribusikan 400 dosis vaksin yang baru diterima dari pemerintah pusat. Untuk tahap awal, vaksin tersebut didistribusikan ke Pusat Kesehatan Hewan Tarusan, Painan, Air Pura, dan Lunang. Masing-masing puskeswan memperoleh 100 dosis vaksin. Dan untuk saat ini kami sudah mendapatkan PSL, terutamanya sudah mendapatkan alokasi vaksin bantuan dari pusat sebanyak 400 dosis dan sudah kami distribusikan pada 4 puskeswan yang ada di pesisir selatan, yaitu Puskeswan Lunang, Puskeswan Air Pura,
Puskeswan Painan dan Puskeswan Tarusan masing-masingnya 100 dosis. Pemerintah Pesisir Selatan sangat mengharapkan tambahan vaksin PMK untuk daerahnya. 400 dosis vaksin yang baru saja diterima dari pemerintah pusat sangat tak sebanding dengan populasi ternak yang dipelihara warga. Pesisir Selatan termasuk salah satu sentra ternak sapi di Sumatera Barat. Puluhan ribu ekor sapi yang ada di daerah itu merupakan ternak yang dipelihara oleh warga sekitar. Banyaknya ternak sapi di daerah ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat yang menjadikan sapi sebagai tabungan. Maka tak mengherankan, sebagian besar rumah tangga di pesisir selatan memelihara minimal 1 ekor hewan ternak. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yakni warga yang akan membeli minyak goreng harus terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika dua hal ini bisa dipenuhi, maka warga bisa membeli minyak goreng dengan harga eceran tertinggi, Rp15.500 per kilogram. Kebijakan tersebut ternyata ampuh. Buktinya, harga minyak goreng yang sempat meroket lebih dari Rp20.000 per kilogram, kini harganya mulai stabil dan dijual Rp15.000 per kilogram, lebih murah Rp500 dibanding harga eceran tertinggi. Pedagang di Pasar Sungai Tarap Tanah Datar mengakui, dengan kebijakan tersebut, minyak goreng curah lebih diburu masyarakat dibanding minyak goreng kemasan. Curah berapa dijual sekarang saat ini? 15.000. Itu pakai aplikasi nggak Bu belinya? Iya. Iya, pakai aplikasi. Ya pakai NPWP. Pakai NPWP juga. Oh gitu. Gimana penjualan Bu? Tadi lebih banyak yang curah daripada yang kemasan ya. Ya, meningkat ya Bu ya? Tapi, tak semua warga mau repot memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Pedagang yang menghadapi konsumen seperti ini punya cara lain, yakni menjual minyak goreng curah sedikit lebih mahal. Jual Pak. 15,5. Sebenarnya harganya ada 3 harga. Iya. Ada yang beli 1 kilo 16, lebih dari 1 kilo 15,5. Pakai jerigen 15 sama 14,5. Oh, turunnya harga minyak ini sudah berapa lama Pak? Udah apa nih? Udah 2 bulanan lah. Udah 2 bulan. Nah, terus turun per minggu turun terus. Jadi udah di harga 15 sekarang ya Pak ya per. Terkait suksesnya syarat pembelian minyak goreng curah, pemerintah akan mengkaji dalam waktu dekat apakah masih menggunakan syarat tersebut atau malah menghapuskannya. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan saat melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Tarap Selasa siang. Tadi adalah minyak goreng curah, ya. Nah, perlu saya sampaikan tadi, minyak goreng curah kan sesuai dengan peraturan pemerintah itu adalah 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram, ya. Tapi tadi saya dengan Bapak pedagang tadi jual di harga 15.000. Nah, artinya sudah lebih murah Rp500 daripada HET, harga eceran tertingginya. Masih diperlukan aplikasi lindungi untuk membeli Pak? Ya, itu nanti kita menjadi salah satu bahan pertimbangan, ya. Kan sedang didiskusikan, ya, sedang dibahas oleh Pak Menko Marves dan juga Pak Mendak, ya, Pak Menteri Perdagangan, ya. Namun untuk mengatasi gejolak harga cabai yang menggila, pemerintah berharap harga akan turun secara alamiah dan meminta kepala daerah untuk memantau secara intensif. Lalu tadi kami juga sempat meninjau di beberapa pedagang harga cabai. Ya, memang harga cabai mengalami kenaikan tadi 120.000 ya, Pak Wabub ya per kilonya. Ya, tentu kita berharap ini bisa segera turun, ya, bisa segera terkendali harganya. Ya, kami minta bantuan teman-teman kepala daerah, Pak Wabub dan jajaran dan juga kawan-kawan Pak Kadis untuk bisa mungkin memantau, ya, karena tadi juga dapat info dari Pak Wabub bahwa di harga di petani dan juga di pedagang ternyata tidak going paralel, ya, kira-kira gitu ya Pak Wabub, ya. Jadi semoga ini bisa ada solusi lah untuk ini supaya kedepannya nanti harga cabai bisa terjangkau. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan juga menemukan fakta bahwa terdapat disparitas harga cabai yang mencolok di tingkat petani dan pedagang. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Sudah 2 bulan lebih, kapal penyeberangan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak beroperasi.
Penyebabnya adalah karena tidak adanya bahan bakar untuk kapal-kapal tersebut beroperasi. Padahal selama ini masyarakat sangat menggantungkan mobilitas mereka menggunakan kapal-kapal tersebut. Kapal-kapal antar pulau seperti KM Simatalu, KM Nade, KM Simasin, hingga KMP Bakat Menuang selama ini menjadi andalan masyarakat Mentawai sebagai sarana untuk transportasi Mentawai antar pulau. Namun Pemkab Mentawai, dalam hal ini Dinas Perhubungan, selaku pengelola kapal-kapal penyeberangan antar pulau tersebut, sudah menghentikan subsidi bahan bakar. Akibatnya kapal tidak dapat lagi beroperasi dan hanya bersandar di pelabuhan saja. Warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai merasa kesulitan dengan tidak beroperasinya transportasi kapal penyeberangan antar pulau yang selama ini menjadi sarana transportasi andalan bagi masyarakat di Mentawai. Itu masalahnya banyak karena halangan minyak tidak ada katanya mau ke Siberut. Ya alasannya itu juga BBM itu harus diusahakan, jangan kami tidak ada campur tangan tentang BBM. Karena kalau contohnya kami mau pulang kampung ke Siberut atau ke Sikakap yang ada hanya kapal besar yaitu kapal Ambu-Ambu dan kapal Gambolo. Itu pun tidak memadai bagi kami. Harapan kami ke depannya agar pemerintah Mentawai menjalankan kembali kapal antar pulau lama yang pernah kami tumpangi dulu. Sebagai penggantinya, Pemkab Mentawai menambah rute pelayaran kapal milik Kementerian Perhubungan, yaitu KMP Ambu-Ambu dengan rute dari Padang ke Tua Pejat dan selanjutnya ke Pulau Siberut. Dan sebaliknya KMP Gambolo dengan rute keberangkatan dari Padang hari Kamis menuju ke Tua Pejat dan Jumat pagi menuju Pulau Sikakap, di mana kapal-kapal milik ASDP tersebut hanya melakukan penyeberangan ke 3 pulau besar tersebut saja. Saya kecewa. Kecewanya karena pemerintahan jadwal kapal dimediakan. Itu makanya kecewa kami. Kalau sekiranya tidak berangkat, kapal ini betul-betul kami kecewa. Kalau sekiranya kapal tidak berangkat sekarang, tentu saya nggak bertemu dengan saudara-saudara saya. Pendapat saya di pemerintahan kapalnya harus diberangkatkan sekarang karena dituntutnya itu karena sudah duluan dimediakan. Masyarakat berharap kepada pemerintah setempat agar pengoperasian kapal penyeberangan antar pulau yang ada saat ini diaktifkan lagi seperti semula. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.